Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ramadhani, NIM 19148, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Politik, yaitu menceritakan salah satu tokoh atau ahli ekonomi, yaitu Safruddin Prawiranegara. Latar pendidikannya, Safruddin menempuh pendidikan yang pertama Eurovisi Leger School atau setara SD di Serang pada 1925. Yang kedua Mir Ad Gebrid Leger Onderwijs atau setara SMP di Madiun pada 1928. Yang ketiga Elgimen Middelburg School atau setara SMA di Bandung pada 1931. Yang keempat Rechtshoek School atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan meraih gelar Master in the Rechten atau saat ini setara dengan sarjana hukum pada 1939. Kelompok atau alirannya, yaitu Safruddin Prawiranegara melakukan pembahasan terhadap berbagai aspek ekonomi seperti ideologi, motif ekonomi, uang dan pembangunan ekonomi, di samping pembahasannya tentang modal asing, utang luar negeri, bank riba, dan lain-lain. Penilaian Safruddin terhadap berbagai aspek ekonomi itu disertai dengan berbagai dalil Al-Quran dan hadis. Safruddin melakukan penafsiran terhadap ajaran agama Islam dengan cara rasional ekonomis, bertujuan agar ajaran Islam sesuai dengan dunia modern dan prinsip-prinsip ekonomi. Safruddin Prawiranegara memiliki ideologi Islam. Beliau berkeyakinan bahwa benda dan roh diciptakan Tuhan, dan antara kehidupan material dan spiritual harus ada keseimbangan dan keselarasan. Motif ekonomi menurut beliau adalah fitrah dari Allah untuk manusia, namun manusia dalam hidupnya tidak boleh menjadikan motif ekonomi sebagai kebenaran mutlak dan motor penggerak utama dalam kehidupan, karena motif ekonomi baru berdasarkan nafsu belaka. Pembangunan ekonomi bersifat multidimensional, yaitu melakukan pembangunan di segala bidang, baik material atau fisik maupun dalam bidang sosial dan agama atau spiritual. Lanjut, karya atau buku penelitiannya. Yang pertama, Ekonomi dan Keuangan, Makna Ekonomi Islam, cetakan pertama tahun 1988. Yang kedua, Agama dan Bangsa, Bangunan dan Masalah-masalahnya. Yang ketiga, Islam sebagai Pedoman Hidup, cetakan pertama tahun 1986. Yang keempat atau yang terakhir, Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Ihsaniyah, cetakan pertama 1996. Dalam pandangannya, Safruddin Prawiranegara, ekonom The Kianwi, menuliskan bahwa Safruddin bersama Sumitro dan Hatta merupakan pembuatan kebijakan yang pragmatis. Jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain pada masa itu, pandangan ekonomi Safruddin dianggap lebih terbuka terhadap investasi dan modal asing. Ia mengedepankan sosialisme religius dengan sistem ekonomi pasar bebas, dan menganggap bahwa pada masa itu belum waktunya untuk menjalankan nasionalisasi berbagai industri. Walaupun pandangan-pandangan ini sering berseberangan dengan Sumitro yang lebih nasionalis. Sumitro beranggapan bahwa pemerintah Indonesia harus bertindak langsung untuk membantu industrialisasi, sementara Safruddin tidak percaya bahwa badan usaha milik negara dapat beroperasi dengan efisien. Safruddin ingin proses nasionalisasi dilangsungkan secara bertahap dan berpendapat bahwa investasi dan modal asing berdampak positif untuk ekonomi Indonesia. Meskipun Safruddin setuju dengan prinsip keadilan sosial dan menghargai upaya organisasi komunis di Eropa dalam pergerakan buruh, ia menolak Marxisme secara fundamental karena prinsip ateisme dalam paham komunis. Menurutnya, seorang Muslim atau Kristen tidak dapat menjadi seorang komunis sepenuhnya. Ia beranggapan bahwa banyak Muslim yang
bergabung dengan organisasi komunis karena ketidakpahaman atas asas dalam komunisme, dan juga beranggapan bahwa Marxisme bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Meskipun begitu, pandangan teologis Safruddin dapat dianggap liberal dengan interpretasi yang mengedepankan Al-Quran dan di atas hadis. Ia juga tidak menganggap bunga bank sebagai riba. Safruddin mendukung program keluarga berencana di bawah Soeharto, meskipun adanya fatwa yang menentang kebijakan tersebut dan juga menentang pendirian negara Islam seperti Pakistan dengan beranggapan bahwa struktur negara tersebut bersifat memaksakan agama Islam ke penduduk Indonesia lainnya. Kebijakan yang ditawarkan dan pengaruhnya dalam perkembangan ilmu ekonomi. Safruddin Prawinegara dianggap sebagai salah satu tokoh ekonomi Indonesia. Dalam bidang keuangan, Safruddin Prawiranegara berperan besar dalam penerbitan Uang Republik Indonesia atau ORI yang menjadi cikal bakal uang rupiah atau Rp. Menurut sejarah, Safruddin mendesak Muhammad Hatta supaya menjadi Indonesia segera menerbitkan mata uang sendiri sebagai salah satu bukti kemerdekaan Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari permintaan tersebut, ORI pun dijadikan sebagai salah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Selain itu, ORI diterbitkan untuk menunjukkan kedaulatan Republik Indonesia dan menyehatkan ekonomi yang sedang dilanda inflasi hebat. ORI diterbitkan pada 17 Oktober 1945. Selain ORI, peran Safruddin dalam bidang ekonomi juga dapat dilihat dari kebijakan yang pernah dibuat, yaitu Gunting Safruddin. Gunting Safruddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau Saneering. Kebijakan ini diambil demi menyelamatkan perekonomian Indonesia yang tengah merosot sekitar tahun 1950-an. Setelah Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia di KMB, Indonesia harus membayar 1,5 triliun utang luar negeri dan Rp 2,8 triliun utang dalam negeri. Akibatnya, keuangan negara mengalami defisit mencapai Rp 5,1 miliar yang berujung inflasi dan kemudian memberatkan masyarakat karena naiknya harga barang. Menindaklanjuti kondisi ini, pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan demi menyelamatkan perekonomian. Salah satunya Gunting Safruddin. Dampak Gunting Safruddin adalah kurangnya jumlah uang yang beredar dan menurunnya inflasi. Akan tetapi secara garis besar, kebijakan ini masih belum cukup untuk mengatasi kekacauan perekonomian Indonesia. Pada akhirnya, inflasi kembali terjadi pada 1953. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.